Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Di Tangan Sang Penjunan. Bacaan kita terambil dari Yeremia 18 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di negara Jepang ada kerajinan tembikar yang bernama kintsugi. Seni kintsugi ini dimulai kira-kira abad ke-15 saat seorang shogun atau pejabat militer atau sekarang kita menyebutnya jenderal di Jepang yang bernama Ashikaga Yomitsu membetulkan mangkok kesayangannya yang pecah ke Tiongkok. Tapi saat dikirimkan kembali, mangkok tersebut justru tidak cantik lagi karena disatukan hanya dengan menggunakan staples logam. Kemudian shogun itu meminta pengrajin di Jepang untuk memperbaiki mangkok itu kembali. Mereka menemukan metode yang tidak menyembunyikan bekas pecahan, namun menciptakan mangkok yang lebih cantik karena menambal pecahan itu dengan emas. Karena itu, kerajinan tersebut disebut dengan kintsugi. Kin artinya emas, dan sugi artinya penggabungan. Contoh di atas menjadi gambaran apa yang dilakukan Allah kepada umatnya. Allah meminta Nabi Yeremia untuk melakukan pengamatan kepada seorang penjunan atau tukang periuk. Si Nabi pun pergi mengunjungi rumah penjunan tersebut. Ia melihat tukang periuk mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya menjadi bejana. Dalam proses pembuatan itu, tiba-tiba bejana yang dibentuknya itu retak. Namun si penjunan tidak langsung membuang bejana yang retak itu, tetapi diolah lagi dengan tangannya dan dibentuknya kembali menjadi bejana yang lain. Demikian Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Yeremia bahwa seorang penjunan pasti memiliki rencana bagi setiap gumpalan tanah liat yang dibentuknya. Masing-masing tanah liat itu dibentuk sesuai dengan sifat dan kualitas tanahnya. Begitu juga dengan Tuhan terhadap kita. Dia memiliki rencana yang agung bagi setiap orang percaya. Rancangannya selalu baik, bukan rancangan kecelakaan, namun untuk memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan. Tuhan ingin kita menjadi bejana-bejana untuk hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari kita gagal di tengah jalan. Karena itu, Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sebagai penjunan, Tuhan berkuasa untuk mengubah gumpalan tanah liat yang tidak berbentuk itu menjadi bejana yang indah dan berharga. Meskipun kita penuh kelemahan dan dosa, tetapi firman-Nya dalam Mazmur 85 ayat 3 berkata, "Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Kuasa Tuhan itu tidak terbatas, Ia dapat mengampuni dan menyelamatkan orang yang berdosa. Tangan Tuhanlah yang sanggup membentuk hidup kita dari tanah liat yang tidak berharga menjadi bejana kemuliaan-Nya. Amin.